Kejahatan dengan menggunakan senjata api kembali marak terjadi di lingkungan masyarakat. Makin banyak bermunculan pelaku kejahatan seperti perampokan yang berbekal senjata api. Seperti di Tangerang, Banten, warga yang menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal di Kecamatan Pinang meninggal dunia di rumah sakit 18 September 2021. Jenazah korban dipindahkan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk kepentingan otopsi. Korban ditembak di pinggang kanan hingga tembus ke pinggang kiri. Selain itu, peluru juga tembus hingga mengenai pintu. Sebelumnya warga melihat pelaku penembakan mengenakan jaket ojek online. Korban ditembak di depan rumahnya sendiri setelah korban pulang dari masjid. Penyidik Polda Metro Jaya juga mengusut sindikat penjualan senjata api ilegal kepada sindikat pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta dan Tangerang, Banten. Selanjutnya 23 Agustus 2021, Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap total 36 pelaku pencurian dan perampokan sepeda motor di Jadetabek dan 2 diantaranya diketahui sebagai pemasok senjata api kepada kawanan pencuri tersebut. Awal April 2021, sebuah video viral beredar di media sosial memperlihatkan pengemudi mobil Toyota Fortuner berinisial MFA mengeluarkan pistol setelah berbenturan dengan sepeda motor di jalan. Selain itu, pengedar narkoba memiliki senjata api hingga bunuh diri remaja tanggung menggunakan senjata api. Lalu bagaimana mitigasi pihak kepolisian melihat banyaknya aksi kriminalitas menggunakan senjata api? Kriminalitas menggunakan senjata api kian marak terjadi, mulai dari penembakan misterius, perampokan, sindikat narkoba, hingga aksi bunuh diri berbekal senjata api. Untuk membahasnya, pemirsa lebih mendalam, sudah ada kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adri. Selamat pagi. Prof, bagaimana pendapat Anda? Dulu Anda pernah mengatakan bahwa dibutuhkan pendekatan non-penal untuk menekan peredaran senjata api ilegal di kalangan warga sipil. Tentu saja kita masih menunggu proses penyelidikan dari polisi, tapi sejauh ini seperti apa yang Anda lihat? Kalau bicara terkait pengawasan, ini yang berhak melakukan adalah polisi, melalui operasi kepolisian. Sejauh ini bagaimana yang Anda lihat? Ya, sebetulnya secara umum kita beruntung tidak memiliki satu rejim kebijakan yang memperbolehkan senjata api itu beredar di masyarakat. Kalaupun ada rejim itu adalah rejim peredaran terbatas, ya, terkait dengan peran-peran tertentu dalam masyarakat, fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat, yang kemudian lalu menjadikan orang itu lalu kemudian eligible untuk diberikan izin dalam rangka penggunaan senjata api. Prof. Adri, sebentar, saya tadi kurang mendengar. Kita beruntung atau tidak beruntung ada izin pemilikan senjata api oleh warga sipil? Jadi kita kan memiliki rejim penggunaan senjata api terbatas terkait dengan peran-peran tertentu. Sebagai contoh, kalau dia adalah APH, kalau dia adalah pejabat tinggi atau pejabat BUMN yang memang secara undang-undang diberikan kewenangan, maka kemudian dia diberi izin untuk itu. Di luar itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, namun juga terkait dengan yang tidak boleh itu, maka sebetulnya sudah cukup banyak sebetulnya senjata api yang terlanjur beredar di masyarakat. Terlanjur itu bisa berasal dari penyelundupan, bisa berasal dari eks-konflik, bisa berasal dari senjata rakitan, macam-macam gitu ya, yang mestinya kemudian lalu ditarik dari masyarakat. Di sini kemudian ada soal. Apa soalnya adalah bahwa kemudian ternyata kepolisian itu memiliki suatu problem dalam rangka menarik itu. Kalau itu kemudian diadakan operasi sweeping door to door, nggak enak, nanti kemudian ada persoalan lain. Kalau itu diminta untuk diserahkan, maka hampir tidak ada orang yang mau menyerahkan. Nah, jadi memang agak repot, dan jika kemudian lalu ada cukup banyak yang tinggal di masyarakat, maka lalu nggak usah banyak-banyak, setengah per milnya saja, ya, itu kemudian lalu disalahgunakan, maka lalu muncullah kasus-kasus sebagaimana kita bicarakan pada hari ini. Baik. Setidaknya ada dua yang saya highlight di sini. Yang pertama, karena memang sudah terlanjur banyak sekarang senjata api ilegal yang beredar di masyarakat. Data saya ini
dari 2013, ini datanya imparsial, itu ada 41.102 pucuk, dan itu yang berizin untuk bela diri hanya 17.000. Sisanya untuk polisi, untuk olahraga, untuk termasuk untuk satpam atau security. Apakah Anda punya data sekarang senjata ilegal berapa banyak yang beredar di masyarakat? Oh, persisnya tentu nggak tahu ya. Tapi juga jangan lupa bahwa dari senjata yang bersifat ilegal itu, maka lalu kemudian muncul jenis-jenis baru yang tidak tercover oleh regulasi. Okay. Gampangnya kita sebut sebagai soft gun dan airsoft gun. Ini senjata yang sebetulnya digunakan untuk latihan dan juga untuk koleksi. Tetapi kalau itu kemudian ditembakkan ya kepada target lunak seperti daging ya, seperti tubuh manusia dalam jarak sekitar 2 meter, itu tembus juga. Artinya bisa mengakibatkan fatalitas. Nah, maka saya berpendapat sih seharusnya airsoft gun dan soft gun ini diatur, dibuat ketentuannya. Namun walaupun sebetulnya sudah banyak yang mengeluh hal ini, tapi entah kenapa kemudian pemerintah ataupun pihak-pihak terkait malas sekali dalam rangka membuat regulasinya. Alhasil kemudian lalu pemilik soft gun dan airsoft gun ini kemudian dapat dengan bebas menggunakannya, lalu membuat orang takut karena memang secara bentuk itu amat persis dengan senjata api, ya, yang lalu kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat ilegal. Begitu. Ya. Kalau bicara regulasi, undang-undang itu ada Undang-Undang Darurat nomor 12 yang memang tahunnya sudah 1951, dan satu lagi Undang-Undang nomor 8 tahun 48 tentang senjata api yang memang di situ tidak mengatur dengan jelas itu senjata api boleh untuk siapa saja, kemudian kenapa memiliki senjata api tersebut, siapa saja yang bisa memiliki senjata, syaratnya apa, itu memang tidak dijelaskan di situ. Tapi bukankah untuk kepemilikan senjata api itu, Prof, itu sudah diatur di Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015? Ya, selalu ada debat mengenai apakah peraturan Kapolri itu cukup memiliki daya jangkau. Karena seyogianya sebagai peraturan Kapolri maka dia mengatur ke dalam, bukan mengatur ke publik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa juga kemudian dipakai KUHP ya dalam rangka memberangus para pemilik dan pengguna senjata api yang ilegal ini. Permasalahannya bahwa pendekatan KUHP adalah pendekatan akibat. Ya, jadi dengan kata lain melihat dulu pada orang yang tewas karena senjata api begitu ya, maka kemudian lalu senjata api yang digunakan barulah kemudian disita. Jadi pendekatannya agak beda. Singkatnya adalah bahwa sebetulnya untuk amannya, maka sebetulnya kita perlu buat satu regulasi baru ya. Tapi sekali lagi entah kenapa tidak dianggap perlu atau belum dianggap perlu oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu. Artinya ini kalau tadi Anda sebutkan di awal, seperti operasi kepolisian untuk menekan atau untuk mengawasi peredaran senjata api ilegal di kalangan warga sipil, itu tidak relevan untuk diterapkan untuk saat ini? Relevan saja, permasalahannya adalah bahwa dengan Perkap Kapolri itu lalu kemudian mengatur operasi kepolisian yang dibutuhkan, nah kita lalu melihat pada segi outcome-nya saja. Ya, jadi lah secara output ada saja beberapa pucuk yang disita begitu ya. Tapi apakah lalu beberapa pucuk yang disita itu lalu cukup signifikan dalam rangka mengurangi jumlah pucuk-pucuk senjata yang telah terlanjur beredar di masyarakat? Kan begitu pendekatannya. Yeah. Maka seyogianya kita lalu perlu memiliki skop yang lebih luas sehingga kemudian lalu jumlah yang beredar itu kemudian dapat diambil semuanya dalam waktu dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai operasi kepolisian sendiri, maka juga lalu menjadi ambigu. Ini adalah operasi yang bersifat justisi, ya, atau operasi yang bersifat enforcement. Jadi dengan kata lain pada operasi yang bersifat enforcement itu lalu polisi berhak untuk kemudian menggeledah, ya, masuk rumah, masuk mobil. Sementara pada konteks justisi lebih bicara soal kelengkapan. Jadi menurut saya sih tanggung ya. Dan jangan lupa bahwa kalau kita hanya memiliki regulasi yang bersifat tanggung, maka kemudian lalu ada ruang bagi para petugasnya untuk kemudian lalu pakai dan seterusnya. Mengapa kemudian ini perlu saya tegaskan? Karena sebetulnya banyak pemilik senjata api yang sebetulnya tidak lagi memiliki izin, itu adalah mantan purnawirawan gitu ya, yang boleh dibilang adalah para senior. Nah ini lalu ada unsur enak gak enak juga di dalam rangka kemudian lalu menarik senjata yang ada pada mereka. Gitu. Ada apa kerugian kita untuk menarik pistol dari mereka? Misalnya yang Anda sebut tadi purnawirawan
TNI begitu, atau mereka yang memang awalnya legal dalam kepemilikan senjata api. Apa ruginya buat kita untuk menarik senjata itu lagi dari mereka? Saya juga berpendapat begitu kalau memakai pendekatan orang per orang. Ya, tentu kalau misalnya purnawirawan, demikian juga misalnya orang-orang yang atlet menembak, maka tentu kita tidak usah ragukan integritasnya apakah lalu kemudian menjadi pelaku kejahatan misalnya. Itu tentu tidak usah kita lakukan. Permasalahannya adalah bahwa kita mendekatinya dari pendekatan publik. Maka dalam konteks pendekatan publik itu kepada semua orang perlu diperlakukan sama oleh negara, kan begitu. Jangan sampai kemudian lalu hanya kepada orang ini aja, lalu kemudian diberi perlakuan tertentu, kepada orang lain tidak. Nah, itu lalu kemudian terdapat ketidaksamaan perlakuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ya kita bicara mengenai rambut boleh hitam, hati siapa tahu, begitu ya. Dengan kata lain, selalu saja ada kemungkinan, walaupun mungkin hanya 1 per mil, setengah per mil saja kemudian disalahgunakan, maka lalu kemudian segera meningkatkan jumlah kejahatan, khususnya intensitasnya. Jadi kalau tadi kembali pada kasus yang tadi disebutkan, maka ada saja kemungkinan, dan memang ini kecenderungannya ya, satu pucuk yang lalu kemudian berada di tempat yang salah, di orang yang salah, kemudian dia dipergunakan secara maksimal untuk melakukan kejahatan, maka seolah-olah kemudian kejahatan kekerasan, kejahatan jalanan meningkat. Padahal sebetulnya orangnya satu, senjatanya satu, cuma karena dipakai secara intensif untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, maka seolah-olah banyak, kan begitu. Nah, itu yang lalu kemudian segera meningkatkan dan mengubah profil kejahatan di satu wilayah. Demikian. Prof, sebenarnya dulu di Ombudsman 2019 ada rilis temuan maladministrasi terkait pengawasan kepemilikan senjata api. Sebenarnya kalau kita tarik 3 tahun belakangan deh, seperti apa sih Prof peningkatan maladministrasi dalam hal kepemilikan senjata api ini? Kalau peningkatan sih tidak ya, cuma tadi ada beberapa jenis mal yang dipertahankan terus, dibiarkan begitu ya. Jadi menyusul dari kajian yang kami lakukan. Dalam hal ini kenapa saya katakan kami, karena saya adalah mantan ombudsman yang baru saja selesai sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu begitu. Dan pada saat saya menjabat memang saya lakukan hal itu bersama dengan asisten-asisten saya, di mana kemudian ditemukan tadi pertama adalah bahwa sebetulnya regulasinya tidak cukup lagi, tidak cukup adekuat. Ada beberapa jenis perkembangan atau prototipe yang tidak lagi di-cover oleh regulasi yang ada. Dan yang ketiga, regulasi yang ada pun kemudian lalu tidak bisa di-enforce secara optimal karena ada macam-macam hal. Ada soal tadi yang saya sebut sebagai ewuh pakai ewuh. Pun misalnya sudah jelas-jelas ada senjatanya juga kemudian tidak bisa ditarik karena ternyata kemudian sudah ada izin yang lain. Nah, ini juga satu contoh dari cukup amburadulnya regulasi di Indonesia. Nah, itu semua lalu kemudian anjuran umum kami adalah segeralah dibenahi. Sebaiknya dibenahi dari hulu agar kemudian lalu persoalan-persoalan hilir yang berada pada tingkat kasus ya, ada orang yang nembak, ada orang yang salah gunakan dan seterusnya, itu kemudian tidak muncul lagi. Nah, kelihatannya tadi hulunya tidak dibenahi, yang kita kemudian repot dan lalu muncul dalam media-media seperti ini adalah ketika ada kasus-kasus yang menyimpang tadi. Ya, ada orang yang tiba-tiba angkat senjata, tiba-tiba ada orang menembak dan seterusnya, padahal sebetulnya permasalahannya bisa dibenahi dari hulu. Begitu. Prof, kalau hulu tidak dibenahi rasanya tidak 100% benar juga ya. Kemarin di Malang, kalau saya tidak salah, atau di Lampung juga, itu pabrik skala rumah industri, itu digerebek oleh polisi dengan jumlah yang ratusan banyaknya. Artinya di hulu sebenarnya polisi ini juga sudah melakukan kewajibannya begitu, sudah melakukan penyisiran terhadap rumah-rumah industri yang memang ada di mana-mana. Ada yang skalanya kecil meskipun mereka sama-sama rumah industri, yang di Lampung itu cukup besar. Jadi sebenarnya di mana ada bolongnya itu, di mana saat ini? Kalau tadi yang saya masukkan hulu adalah lebih pada soal policy making ya, dan kepolisian itu tidak bisa main di hulu. Kepolisian lebih berada pada orang yang mengenforce, menerapkan, menegakkan kebijakan yang sudah ada. Nah, tentu dalam hal ini kepolisian boleh saja memberikan advice, konsultasi kepada para pembuat kebijakan yang ada di DPR, DPRD, maupun juga misalnya pemerintah ya pada umumnya gitu, yang memang memiliki satu otoritas untuk membuat satu regulasi yang bersifat keluar, yang bersifat mengurus publik begitu. Nah, kalau tadi dicontohkan melalui penyitaan ya, penggerbekan terhadap pabrik senjata api rakitan,
maka yang digunakan sebetulnya adalah undang-undang yang terkait dengan INDAK, ya, industri perdagangan. Jadi senjata itu kan belum jadi senjata, itu masih berupa serpihan-serpihan atau pipa-pipa saja yang sedang dirakit begitu ya. Jadi belum sebetulnya bisa disebut sebagai senjata, apalagi sudah sebagai senjata yang kemudian mengakibatkan matinya orang lain, kan belum. Maka kemudian kepolisian terpaksa menggunakan undang-undang yang lain, sebab bisa juga kemudian dipastikan bahwa pabrik senjata api rakitan tersebut pasti tidak mendapatkan izin, pasti tidak lolos dari segi AMDAL dan seterusnya, sehingga kemudian lalu undang-undang terkait dengan industri perdagangan dapat masuk pada mereka, begitu. Itu yang terkait rumah industri atau pabrik rumahan untuk membuat senjata api. Saat ini sekali lagi masih tahap penyelidikan oleh kepolisian, kemudian proyektil dibawa di lab forensik. Apa yang bisa kita ketahui dari proyektil yang dilepaskan oleh si pelaku ini, Prof? Yang mana ya, maaf? Satu proyektil yang ditemukan di TKP yang untuk menewaskan korban kemarin yang di Tangerang, itu proyektilnya sudah dibawa ke lab forensik untuk diteliti. Apa yang bisa kita ketahui dari hasil penelitian atau hasil penyelidikan di lab forensik untuk proyektil tadi? Tapi mohon maaf, Prof. Adri, jawabannya ditunda dulu. Kita ke jeda pariwara berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Akan dijawab sekarang proyektil yang digunakan oleh si pelaku penembakan di Tangerang ini sudah dibawa ke lab forensik, sedang diselidiki, sedang diteliti. Apa yang bisa kita ketahui dari hasil lab forensik terhadap proyektil itu? Dua hal. Pertama, pencocokan alur dari proyektil dengan peluru, dengan senjata yang meledakannya. Jadi agar dipastikan bahwa memang peluru itu diledakkan dari senjata tersebut. Jadi jangan sampai kemudian ada keraguan-keraguan, ada kemungkinan bahwa senjata yang lain lah yang lalu meledakkan proyektil tersebut. Itu pertama. Yang kedua adalah pencocokan antara proyektil dengan luka, ya, luka yang ditemukan pada tubuh korban. Jadi dipastikan bahwa memang proyektil itulah yang mengakibatkan luka masuk pada tubuh korban. Nah, mengapa hal itu kemudian harus dipastikan pada tingkat yang tertinggi? Karena tadi ini akan menjadi satu bukti di pengadilan yang lalu tidak boleh ada keraguan-keraguan sedikit pun. Kalau dilihat dari kita ke kajian kriminologi, Prof, pelaku kejahatan ini, si penembak ini, dia menembakkan satu kali, tembus di dada korban hingga menembus pintu dan jatuh di situ dengan sekali tembakan. Apa yang bisa Anda lihat dari situ? Motifnya balas dendamkah atau adakah kemungkinan bahwa itu salah sasaran? Yang pasti kalibernya besar ya, sehingga bisa lalu mengakibatkan perlukaan seperti itu, gitu ya. Dan kedua juga lalu senjatanya juga laras panjang ini, sehingga kemudian daya dorongnya juga besar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita bisa kemudian trace back atau bisa kaitkan siapa orang yang punya laras panjang dan lalu dengan akses pada peluru kaliber besar, kan begitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai berbagai senjata api yang bersifat ilegal di masyarakat, umumnya sih senjata api yang laras pendek semua ya. Tapi ketika ada laras panjang, maka lalu kemudian itu tidak biasa. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita bicara mengenai perlukaan dan juga banyaknya tembakan, maka memang itu juga lalu beberapa kali ya, bisa dikatakan sebagai ada kaitannya dengan motif. Kalau motifnya itu adalah sesuatu yang terkait dengan emosi, maka besar kemungkinan, tentu saja tidak bisa kita katakan sebagai pasti ya, tapi besar kemungkinan senjata itu diledakkan beberapa kali. Ada kaitannya dengan emosi dari pelakunya, yang lalu kemudian merasa bahwa satu kali nggak cukup gitu. Nah, tetapi ketika satu kali diledakkan dan kemudian lalu sudah mampu mengakibatkan fatalitas, maka kelihatannya sih dia memang lebih kepada satu hal yang bersifat purposif ya, yakni misalnya untuk mendapatkan harta benda atau dalam rangka pesanan ya, artinya ini semacam hitman model baru ini gitu ya. Sehingga kemudian begitu si korban tumbang, maka lalu dianggap atau ya diasumsikan bahwa tugas sudah selesai dan dia lalu balik kanan begitu. Daripada menembak berkali-kali. Bisa juga setelah korban tumbang lalu kemudian harta benda segera diambil untuk itu dan kemudian lalu lari. Begitu. Kemungkinan karena hitman juga dia berani menembak di lingkungan perkampungan seperti rumah korban ini. Ya tentu bisa hitman bisa tidak ya. Hitman maka tentu dia sudah berhitung hal itu, baik itu dari segi aspek masuk ya, dia mendekati korban dan kemudian lalu mengakibatkan satu fatalitas dan kemudian keluar.
Nah, dengan pelaku maksudnya lari gitu ya, dengan keberadaan senjata api pada dirinya, maka nggak usahlah dia tembakan pada orang lain. Cukup dengan dia perlihatkan senjata api itu aja sudah mampu membuat orang lain takut untuk mendekat, dan itu lalu bisa memberikan waktu cukup bagi yang bersangkutan untuk kemudian lari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dengan senjata api juga kemudian lalu bisa dihasilkan efek dobrak ya. Jadi kalau misalnya si pelaku itu si korban masih mau melawan atau mungkin juga terjadi duel, maka dengan adanya senjata api, maka duel itu dapat segera diakhiri begitu ya. Sehingga kemudian yang bersangkutan atau pelaku menjadi menang dalam tanda kutip. Demikian. Setiap orang berhak melindungi diri dan harta bendanya dari kejahatan, dari orang lain, dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM gitu. Apakah Anda di sini melihat bahwa izin untuk warga sipil, meskipun di dalam peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 ada 17 syarat di situ yang cukup ketat sebenarnya. Warga sipil pun itu juga disebutkan hanya bagi anggota TNI atau untuk anggota DPR, untuk syaratnya ketat sekali disebutkan di Perkapolri itu. Apakah Anda melihat di sini perlu warga sipil meskipun untuk membela diri, untuk menjaga diri, itu nggak usah ada aja? Jadi yang memiliki senjata api itu hanya mereka yang memang tugasnya untuk menjaga keamanan. Ya, sejauh ini cara pikir yang kita ambil adalah bahwa ketika ada anggota masyarakat yang terganggu atau diganggu kemaslahatannya oleh orang lain, bisa dengan cara senjata api atau yang lain, maka negara bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban negara itu dimunculkan melalui pengerahan aparat negara atau APH begitu untuk kemudian membuat masyarakat aman kembali. Permasalahannya adalah bahwa bagaimana kalau kemudian pada saat kita diganggu lalu kemudian APH tidak ada, aparat keamanan tidak ada. Nah, sejauh ini tetap dalam hal ini kita memiliki satu posisi politik untuk tidak kemudian memberikan satu ruang bagi masyarakat untuk kemudian menggunakan senjata api tersebut gitu ya. Jadi itu memang pilihannya. Tapi juga memang di pihak lain juga diakui bahwa kalau kemudian kita diganggu kemaslahatan kita melalui orang yang mengancam kita dengan senjata api, lalu kemudian aparat tidak ada, lalu tanggung jawab negara di mana dong gitu ya. Jadi memang ada satu ruang kosong yang masih tertinggal. Nah, kalau kita bicara mengenai negara kontinental misalnya, maka ketika kita diganggu oleh orang lain dan negara tidak ada, maka negara bisa memberi kompensasi bagi kita. Nah, Indonesia belum sampai pada cara berpikir seperti itu. Nah, tetapi toh kemudian kita belum sampai pada satu kesepakatan bahwa ketika negara tidak ada pada saat kita sedang diganggu, lalu kemudian kita boleh menggunakan senjata api. Dan baru soal boleh itu hanya diberikan pada tadi yang saya sebut sebagai peran-peran terbatas tadi sesuai dengan Perkap Kapolri. Demikian. Ya, artinya regulasi harus harus diperbarui, harus ditegakkan. Anda melihat ini terakhir, Prof, dari Anda, urgensi dari dulu pernah ada usulan undang-undang tentang senjata api dan bahan peledak. Itu perlu digaungkan lagi? Itu perlu digolkan karena sudah urgent? Ya, agar kita tidak malu-malu dan berada dalam situasi ambigu kayak begini gitu ya. Mengapa malu-malu? Karena dibilang bahwa Indonesia prohibisionis ya, melarang senjata api, tapi ternyata ada. Lalu kemudian katanya kita punya regulasi, tapi ternyata regulasinya sudah lama. Jadi jangan main di wilayah abu-abu deh, tegas-tegas saja begitu ya. Baik. Tapi tentu ini juga tidak mudah karena tentu ada banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Demikian. Baik, Prof. Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih atas penjelasan Anda pagi ini. Sehat-sehat selalu, Prof. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu. Informasi lainnya pemirsa masih akan kami